Ya pemirsa, itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Pemirsa, ketika saat ini saudara-saudara kita masih berada di tempat pengungsian, bahkan masih ada yang siang malam mencari sanak keluarga yang kabarnya belum diketahui saat ini. Dan yang terbaru juga bahwa bantuan yang diberikan untuk para korban gempa di Cianjur ini memang belum merata karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan barang-barang untuk mereka hidup di tempat pengungsian yang seadanya, bahkan harus mengungsi di kuburan, belum lagi mereka terserang penyakit. Dan faktanya juga bahwa saat ini gempa-gempa kecil masih sering terjadi di Cianjur. Tema itulah yang akan kita bahas di Apa Kabar Indonesia malam, supaya apa? Memitigasi untuk bencana-bencana setelahnya yang akan terjadi, supaya ada persiapan yang matang dari pemerintah kita, bahkan dari masyarakat dan juga otoritas tempat. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Pak Trubus sebagai pengamat kebijakan publik kita, selamat malam Pak Trubus. Dan saya juga telah tersambung dengan Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Pak Daryono. Pak Daryono. Selamat malam, Mbak. Ya, mungkin sebelum saya ke Pak Trubus, saya ke Pak Daryono terlebih dahulu ya Pak ya. Pak, saya sebenarnya masih sangat awam ya dengan apa sih yang terjadi ketika gempa besar terjadi, rentetan gempa kecil itu terjadi. Tapi mungkin penjelasan sederhana yang bisa disampaikan untuk masyarakat, para pengungsi di tempat pengungsian di Cianjur dan juga masyarakat pada umumnya. Ini kenapa sih, ada apa sih, apa jangan-jangan ada bencana besar lagi yang nanti akan terjadi? Mungkin itu sederhananya pola pikir masyarakat ya. Penjelasannya seperti apa Pak Daryono? Iya, jadi satu hal yang lazim dan wajar ya kalau terjadi gempa kuat kemudian diikuti dengan aktivitas gempa susulan. Karena memang karakteristik batuan di daerah Cianjur itu kita sebut sebagai istilahnya brittle ya, rapuh ya. Rapuh itu heterogen, sehingga ketika terjadi deformasi karena patahan, maka akan menyisakan aktivitas gempa kecil, dan ini sebenarnya merupakan manifestasi dari kondisi tektonik di pusat sumber gempanya itu sedang mencari kesetimbangan tektonik. Jadi karena habis bergeser dengan signifikan, kemudian ingin mencari posisi setimbang kembali, dan saat mencari posisi yang setimbang itu maka dia harus bergerak, dan itulah yang disebut sebagai gempa susulan. Dan ini wajar. Dan kalau melihat hasil monitoring BMKG terkini, petang ini pukul 18 WIB, kita sudah mencatat 265 kali gempa susulan. Dan kebanyakan gempa susulan ini ada di magnitudo 2,0. Jadi gempa-gempa kecil saja. Dan dari tren statistik kami, itu polanya sudah mengecil ya. Magnitudo sudah mulai mengecil, meskipun fluktuatif, kadang ada yang 4, kemarin malam ya. Itu anomali, itu hal wajar dan tidak usah terlalu dikhawatirkan. Kemudian juga dari aspek frekuensi ya, itu sudah mengalami penurunan frekuensi tertinggi. Sudah semakin jarang saat ini. Kalau kita melihat data terkini itu kita bandingan ya. Hari pertama itu satu hari itu 97 gempa. Ini hari ini itu baru 13. Jadi tren penurunan sudah sangat signifikan. Sebenarnya masyarakat tidak terlalu khawatir dengan berlebihan, dan kita nggak usah terlalu berpikir gempa ini akan begini akan terjadi, nggak usah. Pokoknya fokus kita ikuti proses alam ini, dan habis gempa susulan dalam waktu sekitar seminggu atau 2 minggu lagi sudah selesai. Demikian, Mbak. Oke, ditahan dulu Pak Daryono. Sekarang saya akan sapa Pak Abdul Muhari, PLT Kapusdatin BNPB. Selamat malam Pak Abdul Muhari. Pak Abdul Muhari, selamat malam. Assalamualaikum. Pak Abdul Muhari, masih belum terdengar ya suara Bapak. Selamat malam, Alhamdulillah. Mbak Caca. Ya, Pak, saya boleh minta data terbaru, Pak. Sejauh ini kira-kira sudah berapa banyak yang ditemukan, sudah berapa banyak yang diidentifikasi, dan berapa banyak yang masih dicari, Pak? Ya, hari ini hasil dari operasi pencarian, alhamdulillah hari ini cuaca cukup mendukung, meskipun tadi dari jam 3 itu turun hujan, tetapi cukup banyak waktu yang bisa dioptimalkan. Tim gabungan pencari korban itu berhasil menemukan 8 jasad, sehingga dari total 310
korban jiwa meninggal yang kemarin kita rilis hari ini menjadi 318. Dan sisa masih kita cari yang menjadi daftar pencarian orang oleh tim gabungan itu masih 14 orang. Kenapa 14 orang? Kemarin 24, hari ini 8 yang kita temukan. 2 lagi ini adalah yang kemarin ditemukan di warung Sate Sinta yang sebelumnya kata masyarakat ada 7 korban, ternyata kita temukan 9, itu ternyata warga Cijedil. Dan ini masuk dalam daftar korban hilang yang sebelumnya ada di Cijedil. Jadi kita kurangin 2, sisanya 14 jiwa yang masih dalam pencarian. Kita harapkan dalam mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama yang 14 ini bisa segera kita temukan semuanya, Mbak Caca. Oke, Pak, tapi sejauh ini sebenarnya ada tidak sih titik-titik yang bukan merupakan perumahan atau rumah-rumah padat penduduk yang mungkin kan gampang ya dicari karena ada sisa-sisa bangunan. Mungkin ada rumah yang di pegunungan, di perbukitan yang sangat jauh dari perumahan. Justru korban ada di situ. Itu seperti apa, Pak? Saat ini titik fokus pencarian korban itu ada di daerah longsoran ya, di daerah longsoran yang menjadi titik pencarian dalam 3 hari terakhir di Desa Cijedil. Dan ini masih akan menjadi fokus pencarian besok hari. Memang ada beberapa titik di Cicadas, di titik longsoran di warung Sate Sinta dan lain-lain, tapi itu semuanya dalam kawasan Desa Cijedil. Ini menjadi fokus pencarian dan situasinya sebagaimana kami sampaikan sebelumnya, memang kondisi struktur tanah di lokasi ini sedikit labil sehingga tim menghindari penggunaan alat berat yang berlebihan dan lebih menggunakan metode pumping air untuk mendorong lapisan-lapisan tanah yang diduga tempat tertimbunnya korban ini, Mbak Caca. Pak Abdul Muhari, kalau gempa-gempa kecil yang masih terjadi saat ini apakah menyulitkan, mengganggu proses evakuasi atau seperti apa, Pak? Kalau gempa-gempa susulan hingga saat ini meskipun dilaporkan BMKG per sore ini sudah 256 kali gempa susulan, hari ke-6 artinya sekitar 40-50 kali gempa dalam satu hari. Buat kita di lapangan, saya sendiri dari hari Senin di Cianjur sampai sekarang, ketika kita melakukan operasi tanggap darurat di lapangan, mungkin guncangannya tidak terlalu terasa. Tetapi ketika kita sudah istirahat, kembali ke hotel misalkan atau tempat penginapan, biasanya itu guncangannya terasa. Jadi kalau dibilang apakah ini mengganggu operasi tanggap darurat, sejauh ini tidak. Yang lebih menjadi kendala khususnya dalam operasi pencarian itu satu-satunya hanya cuaca. Baik. Ini yang benar-benar kita hati-hati karena struktur tanah di lokasi pencarian yang belum atau tidak stabil, dikhawatirkan kalau turun hujan, diguyur hujan intensitas tinggi ini memungkinkan terjadinya bencana-bencana susulan. Demikian Mbak Caca. Baik, ditahan dulu Pak Abdul Muhari, nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada Pak Trubus. Kita memang dalam suasana duka, sepakat untuk itu. Tapi bukan berarti kita tidak belajar dengan apa yang terjadi. Untuk penanganan kita acungi jempol, tapi bagaimana mitigasi? Karena ada anggapan masyarakat gempa dulu baru kemudian dilaporkan, dicatat berapa besar bergempa, padahal korbannya sudah banyak. Nggak ada mitigasi. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.